Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ibu semuanya dalam pembelajaran dengan materi yang baru pada hari ini. Ibu berharap kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat selalu dalam pembelajaran jarak jauh yang kita lalui sampai saat ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan kompetensi dasar menganalisa kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya adalah mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPK. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sidang BPUPK yang pertama yang merumuskan serta mensahkan Pancasila sebagai dasar negara. Saat ini kita akan belajar tentang sidang BPUPK yang kedua. Nantinya juga akan merumuskan beberapa hal yang sangat penting di dalam pendirian negara Indonesia ke depan. Materi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Yang kedua adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke materi yang pertama, adalah hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Aristoteles merupakan ahli filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Aristoteles membedakan antara konstitusi dengan undang-undang. Konstitusi dikenal juga dengan istilah politeia, sedangkan undang-undang dikenal juga dengan istilah nomia. Imli Asidiki ini merupakan ahli hukum serta ahli politik ketatanegaraan di Indonesia. Sudah berapa buku yang beliau hasilkan dalam ketatanegaraan Indonesia. Satu buku yang beliau karang adalah Konstitusi dan Konstitusionalisme. Dalam buku itu beliau menyebutkan tentang naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua, tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Kita masuk kepada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dari suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi dibagi atas dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu konstitusi yang dituangkan dalam bentuk dokumen secara tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang kali dalam periode tertentu, yang biasa disebut juga dengan konvensi. Konstitusi pada umumnya berisi tentang beberapa hal. Yang pertama adalah gagasan politik, moral, dan keagamaan. Sedangkan yang kedua adalah organisasi negara. Sedangkan yang ketiga adalah ketentuan HAM. Yang keempat, prosedur mengubah undang-undang dasar. Marilah kita bahas tentang sidang-sidang BPUPK yang kedua, tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Kita lihat hari pertama.
Pada tanggal 10 Juli 1945 membahas bentuk negara dan wilayah negara. Itu hari pertama. Sedangkan sidang hari kedua tanggal 11 Juli 1945 bentuk satu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan yang kedua dibentuklah panitia perancang keuangan dan perekonomian, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, panitia perancang pembela tanah air, yang ketuanya adalah Abi Kusno Cokro Sujoso. Agenda pembicaraannya pada saat sidang hari kedua itu adalah yang pertama, membahas wilayah negara, membahas kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, membahas ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan pendidikan pengajaran. Sidang tanggal 12 Juli 1945 itu membentuk panitia perancang hak asasi manusia, membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, keinginan untuk membentuk negara kesatuan atau unitarisme, membentuk kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar membahas beberapa hal. Yang dibahas adalah ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga membentuk panitia penghalus bahasa dari rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, BUPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BUPK. Perlu diingat bahwa pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, bahwa bisa kita simpulkan kalau konstitusi negara Indonesia itu melalui tahap-tahap yang cukup panjang. Sidang-sidang yang dilaksanakan oleh anggota BPUPKI penuh dengan suasana musyawarah, tidak membukakan egonya masing-masing, dan selalu mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan ke aktivitas siswa yang akan kalian buat setelah ini, yakni tulislah minimal 10 orang tokoh pendiri negara yang ikut dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, dan carilah asal dari para tokoh tersebut. Selamat belajar anak-anak semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.